Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNBT tahun 2023 sebagai latihan persiapan ya. Nomor 86, suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 2X kurang 400 tambah 30 per X Rp1.000. Agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus selesai dalam waktu berapa hari? Baik, kita cari dulu biaya proyeknya ya. Kalau per harinya itu 2X kurang 400 tambah 30 per X, berarti dalam X hari harus kita kalikan lagi harinya ya. Nah, ini per hari. Nah, proyeknya dalam X hari, berarti kita kalikan. Nah, jadi biayanya itu X dikali dengan biaya per hari ya, 2X kurang 400 tambah 30 per X, seperti itu. Kita kalikan 2X kuadrat kurang 400X, ini kita kalikan jadi 30X nya habisnya. Nah, biaya atau dalam bentuk BX kita buat akan minimum ya. Kalau turunan pertamanya itu harus 0 ya, 0. Kita turunkan 2 kali 2 4X ya, kurang ini 400 ya. Ini jadi 0 ya, sama dengan 0. 4X sama dengan ini pindah ruas 400, X nya 400 dibagi 4 100 ya. Jadi ketika X nya itu 100 ya. Nah, setelah dapat X nya 100, biaya minimumnya berapa? Oh ya, di sini yang ditanya waktunya ya, berarti X ya. Oke, jawabannya sudah dapat, bukan biayanya ya, tapi harinya. Jadi jawabannya 100B ya. Nomor 87. Untuk memproduksi X bungkus keripik tempe adalah 1/4 X pangkat 2 tambah 20X tambah Rp15.000 jika setiap bungkus keripik dijual dengan harga 50 dikurang setengah X Rp1.000. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah, baik kita jawab ya. Karena ada X bungkus, jadi kalau kita jual semua X-nya berarti kita kali dengan ini ya, ini setiap bungkusnya kan ini harganya, kita kali ini. Berarti harga jual ya X dikali dengan 50 dikurang setengah X, atau sama dengan 50X dikurang setengah X pangkat 2 ya, ini kali ini. Oke, harga belinya ya ini ya, harga untuk produksinya ya, atau modalnya 1/4 X pangkat 2 tambah 20X tambah 15. Nah, keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangin harga beli atau modalnya ya. 50X dikurang setengah X pangkat 2, kita kurangin 1/4 X pangkat 2, ini jadi tambah 20X tambah 5 ya. Nah, sama dengan ini fungsi keuntungannya, 50X dikurangi 20X jadi 30X ya, positif ya. Nah, yang X pangkat 2 negatif setengah X pangkat 2 dikurang 1/4 X pangkat 2 jadi berapa tuh? Jadi 3/4 ya, negatif 3/4 X pangkat 2. Nah, ini kurang 30 ya. Berapa? 15 ya, ini di ujungnya ini. 15 ya di ujungnya. Dikurang 15. Nah, inilah fungsi dari keuntungannya. Agar keuntungannya ini maksimum, berarti turunan pertama dari K ini, fungsi K ini harus sama dengan 0. Kita turunin nih. Kita turunin negatif 3/4 kali 2. Negatif 3/2 ya. X pangkatnya kurang 1. Tambah 30X turunannya 30, 15, 0 ya. Sama dengan 0. Ini negatif 3/2X sama dengan ini pindah ruas negatif 30, negatifnya jadi positif ya. Ini jadi positif. X nya sama dengan 30 dikali ini jadi 2/3 ya. 30 dibagi 3 10. 10 dikali 2 20 ya, ini habis. X nya 2 20. Nah, yang ditanya keuntungan maksimum, jadi kita substitusikan lagi ke fungsi K nya ya. Oke, jadi K 20, X nya 20, negatif 3/4 dikali 20 pangkat 2 tambah 30 kali 2 kurang 15 sama dengan ini 400 ya, 20 pangkat 2 bagi 4 jadi 100 ya, kali negatif 3 negatif 300 tambah 30 dikali ini 20 ya, 30 dikali 20 600 kurang 15, negatif 300 tambah 600 300 ya, kurang 15 285 ya. Nah, inilah keuntungan maksimumnya ya, 285. Di sini dalam Rp1.000, berarti Rp285.000. Jawabannya D ya.
Nomor 88, sebuah balok tanpa tutup tampak seperti pada gambar ya, ini gambarnya ya, berarti sisi bawahnya nih X persegi ya, tingginya T. Jika kotak itu mempunyai volume 108 cm pangkat 3, maka agar luas permukaan kotak minimum, nilai X adalah titik-titik berapa centimeter. Baik, ini yang ingin diminimumkan adalah luas permukaan kotak ya. Sedangkan yang diketahui adalah volume, berarti kita bekerja dari volume ya. Nah, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Di sini volumenya 108, panjangnya X, lebarnya X, tingginya T, berarti X kali X kuadrat ya, kali T sama dengan 108. Nah, yang ingin kita minimumkan itu kan luas permukaannya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau tanpa tutup, berarti yang X kali T, yang sebelah kiri X kali T, sebelah kanan X kali T. X kali T-nya ada 4 sisi ya, berarti 4 dikali X kali T ditambah yang di bawahnya X kali X ya, X pangkat 2. Nah, sama dengan ya, inilah luas dari permukaannya ya, atau kita buat LX ya. Nah, LX nya 4XT tambah X pangkat 2. Nih, yang di atasnya nggak ada ya. Nah, di sini kita ambil T aja dari volume ini, karena T-nya di sini cuma 1 kan. Jadi T kita ambil dari sini 108 per X pangkat 2. Nah, kita substitusikan kemari. Nah, LX-nya sama dengan 4X kali T-nya itu 108 per X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Nah, jadi LX-nya fungsi luasnya ini habis ya, 1 ya. Jadi 4 dikali 108 itu 432 ya, per X tambah X kuadrat ya. Nah, agar minimum luas kotak ini, berarti turunan dari fungsi luas kotaknya harus sama dengan 0. Turunan 432 per X ini sama aja dengan 432 X pangkat negatif 1 kan, ini X pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, ini turunannya min 1 nya kalikan koefisiennya ya, berarti min 432, ini kurang 1 jadi min 2, atau per X kuadrat itu, tambah turunan X kuadrat ya 2X sama dengan 0. Nah, di sini kita 432 ya seperti ini, sama dengan ini pindah ruas negatif 2X, ini positif ya. Nah, X pangkat 2 dikali X jadi X pangkat 3. Nah, ini pindah ruas jadi 432 per 2. Nah, X pangkat 3 sama dengan ini dibagi 2. Berapa nih? 216 ya, 216. Nah, 216 itu 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 3 nih, ini pangkatnya udah sama nih. Berarti X-nya sama dengan 6 ya. Yang ditanya apa? Nilai X. Nah, X-nya 6 kalau yang ditanya nilai X. Kalau yang ditanya itu tingginya, substitusi kemari lagi ya. Kalau ditanya volumenya, substitusi ke volume. Oh, volumenya udah ada ya. Kalau ditanya luas permukaan minimumnya, ya disubstitusi kemari X-nya ya, fungsi ini. Oke, jawabannya di sini C ya. Nomor 89, sebuah tabung tanpa tutup akan dibuat dari selembar aluminium seluas 300 cm pangkat 2. Agar volume tabung maksimum, luas alas tabung adalah ya. Kita perhatikan di sini yang tersedia itu aluminium ya, seluas. Berarti ini berhubungan dengan luas tabung ya. Ya, luas tabung ya. Nah, yang ditanya volumenya maksimum, berarti yang kita turunkan nanti volumenya. Volumenya dalam bentuk fungsi ya. Nah, yang ditanya luas alas tabung. Luas alas tabung itu lingkaran PR pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bekerjanya dari luas tabung ya. Tabung tanpa tutup berarti kalau tabung kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini luas dindingnya ini PRT ya, 2 PRT ya, 2 PRT, sedangkan luas alasnya PR kuadrat. Ini tutupnya nggak ada ya, ini alasnya ada. Nah, jadi luasnya 2 PRT tambah PR kuadrat. Nah, ini dia luas tabung tanpa tutup. Kita lihat di sini luasnya sama dengan berapa nih? 300 ya. Berarti 2 PRT tambah PR kuadrat, ini nilainya 300. Nah, dari sini kita cari T-nya aja. Karena rumus volume itu kan PR kuadrat T ya. Nanti T-nya ini kita ganti ya. Nah, 300 ini 2 PRT. Ini jadi kurang PR kuadrat ya sebelah sini. Oke, biar rapi deh seperti ini. 2 PRT sama dengan 300 kita kurangi PR kuadrat. Nah, kemudian T-nya 300 dikurangi PR kuadrat
dibagi dengan 2 pi PR. Ya, inilah nilai T-nya ya. Kita substitusi nanti kemari. Jadi volumenya sama dengan PR kuadrat dikali dengan 300 dikurangi PR kuadrat per 2 PR. Nah, perhatikan di sini. Ini habis ya. Ini habis, ini habis. Jadi yang tersisa R dikali 300 dibagi 2, 150. Kurang ini jadi setengah PR kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi Pi-nya 150R dikurangin setengah PR pangkat 3. Nah, ini dia volumenya. Karena yang ditanya tadi luas alasnya ya, ada R-nya. Berarti kita turunkan ini dengan variabelnya R ya. Nah, ini tadi X. Berarti di sini R variabelnya. Turunannya sama dengan 0. Ini turunkan 150 kurang ini turunkan setengah dikali 3. 3 per 2 ya. PR 3 kurang 1 2 sama dengan 0 ya. Atau 3 per 2 PR kuadrat sama dengan 150. Nah, jadi PR kuadrat sama dengan 150 kali 2 per 3 ya. Ini kali 2 per 3. Ini habis kan? Habis. Nah, jadi PR kuadratnya sama dengan 150 dikali 2, 300. Dibagi 3, 100. Nah, kebetulan yang ditanya PR kuadrat. Ini PR kuadratnya udah dapat. Jadi nilainya PR kuadratnya sama dengan 100 ya. Inilah luas alasnya ya, luas alas tabungnya, 100. Jawabannya di sini A ya. Nomor 90, Pak Eko ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang seluas 225 meter kuadrat untuk ayam peliharaannya. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri seharga Rp12.000 per meter. Pernyataan berikut yang benar adalah, baik kita bahas ya. Nah, seperti ini, luasnya 225, luas itu panjang dikali lebar ya, 225. Kita ambil L misalnya 225 per P ya. Nah, keliling dalam bentuk persegi panjang itu kan 2P ditambah 2L ya. Nah, karena kita ambil di sini tadi L dalam bentuk P, maka L ini kita ganti ya, 225 per P ya. Ini 2P tambah, ini kita kalikan 450 per P. Nah, biaya pemasangan kawat minimum jika fungsi keliling ini turunannya sama dengan 0, turunan pertamanya ya. Kita turunkan, turunan 2P itu 2, turunan 450 per P itu 450 per P pangkat 2 negatif ya. Nah, dari sini kita peroleh 450 per P pangkat 2 sama dengan 2. Nah, atau P pangkat 2 450 dibagi 2, 225. Akibatnya P-nya itu akar dari 225 atau 15. Nah, dan L-nya juga 225 per P, 225 per 15 sama dengan 15. Nah, keliling minimumnya 2 dikali P tambah L ya. P sama L-nya sama, 15 tambah 15, 30 dikali 2, 60. Nah, jadi keliling minimumnya 60. Biaya minimumnya, ya 60 ini kita kalikan dengan 12.000, ya 720.000. Nah, ternyata di sini biaya pemasangan kawat minimum sebesar 720.000. Nah, ini pernyataan yang benar ya. Jawabannya D ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa kasih like komentarnya ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, jika kamu suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.